Orang pengen alim tapi nggak mau kesulitan, berarti itu tamani, lamunan, harapan yang tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ulang syairnya, yaitu dari Imam Syafi'i. Al-jaddu bersungguh-sungguh, yudni mendekatkan, kulla amrin setiap urusan, syasi'in yang jauh. Orang yang sungguh-sungguh maka yang jauh menjadi dekat. Wal jaddu dan sungguh-sungguh, yaftahu akan membuka, kulla babin setiap pintu, mughlaqin yang terkunci. Sungguh-sungguh akan mampu membuka pintu yang terkunci. Ilmu, kalau bahasa Jawa itu angele yen durung ketemu. Namanya ilmu itu susah kalau belum didapat. Maka dengan sungguh-sungguh akan didapat. Wa ahaqqu khalqillahi, dan paling berhaknya makhluk Allah, paling berhaknya makhluk Allah, bilhammi dengan prihatin. Tahu prihatin kan? Susah, sedih. Imru'un adalah orang, dzu himmatin yang memiliki cita-cita. Orang itu kalau punya cita-cita beneran pasti gelisah. Gimana cara mendapatkan? Contoh orang pengen hafal Quran, gelisah dia. Maka dia berusaha mudarosah, berusaha murojaah, berusaha bahkan agak menyendiri. Ini kalau terus dengan kawannya nggak sempat hafalan, nggak sempat murojaah, terpaksa agak mengasingkan diri. Yang lain tidur, dia melek. Ini contohnya. Itu bentuk prihatin. Setiap orang yang punya cita-cita adalah orang yang paling berhak untuk prihatin. Yublah, diuji sopo dzu himmatin, orang yang punya cita-cita, diuji bi'aisyin dikin, dengan kehidupan yang sulit. Kadang orang kalau punya cita-cita tinggi itu, ya, ujiannya apa? Ekonominya susah. Kadang-kadang begitu. Hidupnya susah. Itu sudah kayak kayak sunnatullah gitu. Rata-rata orang yang sukses tinggi itu karena prihatinnya juga tinggi. Sampean kenal Habib Umar Al-Hafidh? Pernah dengar? Itu jangan disangka kemudian enak-enakan. Kesulitannya ketika nyantri kayak apa? Itu prihatin karena punya cita-cita. Ibaratnya kalian di pondok pengen hafal Quran, ya wis kudiken wis ora apa-apa. Terus jangan kudiken terus mulai. Ini ndak prihatin. Yo kadang-kadang makan telat, kadang-kadang kurang tidur, dan banyak hal lah. Itu prihatin-prihatin itu harus berani untuk mendapatkan, menggapai cita-cita. Lah kalau kita nggak mau prihatin, kita nggak mau susah,
pengen mulia, ya enggak ada rumusnya. Enggak ada rumusnya. Harus prihatin. Saya ada cerita di kampung Umi itu. Ada seorang tokoh agama, ulama lah di situ. Itu semasa nyantri itu, waduh, betul-betul prihatin. Pengen hafal Quran, dia itu hari-hari itu di kuburan, menyendiri, hafalan Quran. Kok sampai memang Melayu kuburan, mengasingkan diri, makan itu nggak bawa bekal. Kadang-kadang ada yang ngantar ubi rebus, kayak gitu prihatin. Kalau sampean kan jenuh enak banget, enak dan pol. Ya. Makan ada yang masakkan, pengen jajan tinggal Pak, Mak, uang saku habis, datang, nggak sakit pun bilang, sakit Mak, jemput. Mau macam-macam. Saya tuh nggak yakin loh, yang pamitan-pamitan sakit itu sakit betul, itu nggak yakin saya. Kayak sehat-sehat aja tapi kayaknya jalannya dibuat-buat ini. Ya sudahlah. Saya nggak seudon. Kalau kalian memang jujur ya monggo. Karena sakit berobat dulu. Ada kan nampak sering izin. Kenapa? Tulangnya sakit. Tadi juga iya. Bapaknya itu nggak yakin, apalagi saya ya kan. Ini namanya nggak prihatin. Harusnya prihatin. Termasuk mungkin air sulit. Ini sebagai riadoh kita, melatih diri kita supaya kita siap dengan prihatin demi mendapatkan, demi menggapai cita-cita itu loh. Nanti ada harus jaga malam. Jaga malam itu bukan kelutak-kelutuk nengok HP, ngobrol, bukan. Nanti kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujian orang yang punya cita-cita tinggi itu selalu diuji dengan kesempitan. Wa minad dalili, dan diantara bukti ala qadoi, atas ketentuan Allah, wa hukmihi, dan hukum Allah, bu'sul labibi, sempitnya atau beratnya hidup orang yang banyak akal. Sempitnya hidup orang yang banyak akal. Orang itu kalau benar-benar ilmunya banyak, ya, kadang-kadang begitu, diuji dengan ya hidupnya itu berat. Sebaliknya, wati bil aisil ahmaki, dan enaknya hidup orang yang bodoh. Orang lek bodoh-bodoh ngono iki uripe enak-enak. Duite akeh, kendaraane mewah-mewah, ya kan. Itu sudah apa ya, garis ketentuan hidup kayak begitu. Harusnya kan enggak, harusnya kan dibalik ya. Yang banyak ilmu itu harusnya enak deh kan. Itu kan hukum kapitalis ya kan. Hukum kapitalis itu kan ya semakin tinggi ya semakin enak kan gitu. Tinggal tin, selesaikan tin, awas nggak selesai pecat ya. Kayak gitu. Sampai pernah sowan ke rumah Abi Agil. Biasa saja kan, biasa saja. Nah, itu contohnya. Beliau itu orang alim betul, nggak alim-aliman, alim betul. Tapi nggak semua loh ya, terus mulai semua ya sewedih, nggak semua, cuman kayak begitu. Lanjut.
Wa minad dalili, dan di antara dalil alal qadai, atas ketentuan Allah, wa hukmihi, dan hukum Allah, bu'sul labibi, sempitnya atau beratnya hidup orang yang banyak akal, watibu aisil ahmaki, dan enaknya hidup orang yang bodoh, jahil, ahmak. Lakin tetapi man orang, lakin naman tetapi orang, ruziko yang diberi rizki, al-hija banyak akal, khurrima terhalangi, al-ghina kaya, al-ghina kaya. Jadi itu bukti. Kadang para ulama itu hidupnya malah berat, sedangkan yang bukan ulama malah enak. Tapi ini bukan kuliah, bukan seluruhnya, gitu kan? Umumnya begitu. Nah, sebab ya sahabat pun banyak yang kaya kok. No. Ulama pun juga banyak yang kaya, cuman umumnya begitu. Kita lanjutkan. Ziddani huma diddani yaftarikoni tafarrukon. Diddani keduanya adalah berlawanan. Yaftarikoni yang terpisah. Tafarrukon dengan sempurna perpisahannya. Jadi begitu. Keadaan hidup orang yang jahil dengan keadaan hidup orang yang alim itu kayak bertolak belakang. Titik. Ae tafarrukon wa ang, itu kurang punya saya. Wa ungsitu, dan aku dibacakan nasyid. Wa ungsitu, dan aku dibacakan nasyid li ghairihi, milik selain Imam Syafi'i. Aku juga dibacakan nasyid yang lain selain milik Imam Syafi'i. Ini syairnya. Tamannaita antamsiya fakihan munadhira bi ghairi anna wal jununu fununu walaisyaktisa bul mali tunama syaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Taman naita, engkau berharap. Taman itu apa artinya? Taman ini apa artinya? Lalu yang ngantuk-ngantuk melek, apa tamani? Dolali ya, tamani. Mengharap sesuatu yang tidak mungkin. Laita tamani. Taman naita, engkau berharap yang tak mungkin. Antamsia, engkau menjadi. Amsa ya, tapi itu gimana yasir. Antamsia, engkau menjadi fakihan seorang alim.
fakihan seorang alim, munadhiron lagi ahli berbicara, wis pandai dan ahli kalau diajak debat, bener-bener alim. Tapi bighairi anain, tanpa kesulitan. Pengen jadi orang alim tapi nggak mau kesulitan. Itu namanya apa? Taman nih, berharap sesuatu yang nggak mungkin. Orang pengen alim harus kesulitan. Kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat, kurang pergaulan, kuper. Nggak ketemu kawan, nggak chattingan, nggak Facebookan, nggak kenal TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pengen alim tapi nggak mau kesulitan. Berarti itu tamani, lamunan, harapan yang tidak ada apa ini? Tidak ada bukti. Berkhayal itu namanya, pengen jadi orang alim tapi nggak mau kesulitan. Ini saya kasih endingnya. Sampean itu kalau bisa jadi dai yang hebat. Dai yang hebat itu satu, mampu menguasai kitab kuning. Kedua, hafal Quran. Wah, nanti jadi dai yo. Hebat kalau dai. Ini ya. Maka harus berani kesulitan. Kalian itu dicetak menjadi generasi-generasi penerus ulama. Maka kalian harus siap sulit. Enggak apa-apa sekarang sulit, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jununu crazy. Apa? Crazy. Wal jununu dan crazy, fununun macam-macam. Gila itu macam-macam, termasuk pengen alim tapi nggak mau kesulitan. Itu namanya orang gila. Pengen hafal Quran tapi nggak mau hafalan, orang gila. Pengen banyak hafalan tapi nggak murojaah, orang gila. Jadi kalau dipilah-pilih ngono banyak orang gila di sini. Banyak orang gila, pengen hafal nggak mau hafalan, malas hafalan. Pengen banyak hafalan nggak murojaah. Itu wal jununu fununun, gila itu macam-macam. Termasuk pengen pinter tapi nggak mau belajar. Walaisa dan bukankah, walaisa dan tidak ada, salah. Walaisa dan tidak ada opo iktisabul mahri, mencari harta, duna masyakotin tanpa kesulitan. Tanpa kesulitan, duna masyakotin tanpa kesulitan, tahammaluha, ini aslinya tatahammaluha, taknya dua dibuang satu. Engkau menanggungnya. Kita diajak berpikir logis. Orang pengen dapat duit, mungkin enggak kesulitan. Halo. Orang pengen dapat duit, mungkin enggak kesulitan. Orang pengen duit ya harus mau kesulitan. Harus kerja, yang lain malam-malam istirahat, dia berangkat kerja shift malam, ya. Pagi-pagi hujan dia harus berangkat. Kesulitan untuk apa? Mendapat fulus. Mendapat fulus. Uang itu jangankan yang bener, yang enggak bener loh tetap kesulitan. Maling, tahu maling?
itu ngintai dulu, apa enggak digigiti nyamuk, enggak kedinginan, ya kan? Kesulitan. Maling itu ngintai dulu, ini mana ini orangnya? Berangkat ngaji belum ini? Mana lokernya? Mana? Dia punya apa di dalam loker? Oh, diintai dulu. Oh, itu kesulitan. Untuk mendapatkan harta saja kesulitan. Fakaifa, maka bagaimana? Fal ilmu maka ilmu. Fal ilmu maka ilmu. Kaifa bagaimana? Yakunu akan diperoleh. Kalau orang pengen mendapat harta saja harus kesulitan, bagaimana dengan ilmu? Mesti harus kesulitan. Masalahnya apa? Kalau duit itu kan nampak, iya kan? Nampak ya. Kerjaannya nyata. Umumnya tukang batu, ya udah pasang batu, jelas. Itu saja kesulitan. Bagaimana dengan ilmu yang nggak nampak, ya kan? Ilmu nggak nampak, ya kan? Adanya dipahami. Maka karena itu ini sebuah motivasi. Ilmu itu cita-cita tinggi. Kalau yang rendah saja harus dengan kesulitan, bagaimana dengan cita-cita yang tinggi? Maka harus dengan kesulitan. Kayaknya itu dulu. Wallahu a'lamu bishawab.